Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Caesar Hidayat dengan NIM J0342111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian memori, pengertian RAM, dan pengertian register. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian memori. Memori adalah sebuah media penyimpanan data sementara pada komputer, dan memori juga ada berbagai macam seperti ada RAM, ROM, SRAM, DRAM, dan SDRAM. Untuk RAM adalah berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh prosesor, dan untuk ROM berfungsi untuk penyimpanan yang bersifat permanen, dan untuk SRAM berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, dan untuk DRAM berfungsi untuk memori utama yang harus disegarkan ataupun yang harus di-refresh oleh CPU secara berkala. Dan yang terakhir untuk SDRAM yaitu sebagai yang berkategori solid state yang telah tersinkron oleh clock system. Baik, lanjut yang kedua yaitu ada register. Di sini register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan ataupun instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara dan biasanya digunakan untuk menyimpan data selama pemrosesan. Baik, selanjutnya kita akan coba praktekkan di software EMU-nya. Di sini kita bisa ketikkan MOV AX. Kita kasih angkanya, contohnya yaitu 12H. Coba. Lalu kita ketikkan lagi MOV DX, 90. Untuk X ini yaitu berfungsi untuk apabila angkanya itu hanya 2 digit ataupun 1 digit. Dan untuk H ini adalah sebuah bilangan heksadesimal. Kita ketik lagi, ketik add AX. Di sini add berfungsi untuk sebagai penambahan. Jadi di sini kita tambah 12H yaitu AX dan 90H yaitu BX, berarti 12H ditambah 90H. Coba kita emulate ataupun jalankan. Di sini kita bisa melihat. Kita coba single step. Untuk single step pertama yaitu pada register AX yaitu nilainya 12. Kita single step kembali. Di sini untuk register BX bernilai 90. Kita single step kembali. Di sini kita sudah bisa melihat penjumlahan dari AX atau BX tersebut. Di sini hasil dari AX dan BX yaitu yang 12H ditambah 90H itu hasilnya A2. Baik, kita coba buktikan menggunakan kalkulator. Di sini kita jangan lupa ubah bilangannya, karena kita menggunakan heksadesimal, kita ubah menjadi heksa. Apabila kita menggunakan desimal, kita ubah ke desimal. Kita coba 12H ditambah 90H. Sini hasilnya sudah benar, yaitu A2. Ini 0 karena ini. Baik, selanjutnya untuk register di sini ada berbagai register.
yaitu pointer register. Maaf, register. Di sini ada AX ataupun yang biasa disebut akumulator. Di sini berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang terkait dengan operasi aritmatika termasuk perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Lalu selanjutnya ada register BX, yaitu salah satu dari dua mode pengamatan basis register yang memungkinkan data ditulis ataupun diambil langsung dari atau ke memori. Lalu yang ketiga ada CX, yaitu memori di mana jumlah lompatannya yang dapat dibuat oleh mikroprosesor disimpan dalam loop. Lalu selanjutnya ada DX, yaitu register serbaguna dengan beberapa fungsi utama yang berguna untuk mendukung register AX, termasuk dukungan untuk register AX ketika melakukan sebuah operasi aritmatika. Lalu selanjutnya di sini ada register segmen ataupun instruction pointer, yaitu yang menunjukkan alamat instruksi ataupun baris perintah dalam program. Lalu selanjutnya ada SS ataupun stack segment. Lalu selanjutnya ada SP, yaitu stack pointer, yaitu yang menunjukkan sebuah byte terakhir pada operasi stack. Dan juga ada BP ataupun base pointer, yaitu berfungsi untuk lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung. Lalu selanjutnya ada SI, yaitu source index, lalu selanjutnya ada DI, yaitu destination index. Lalu selanjutnya ada DS, yaitu data segmen yang memiliki fungsi menampilkan sebuah alamat data dalam register transmisi. Lalu selanjutnya ada ES, yaitu extended segment, yaitu sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX dalam register tujuan umum. Lalu selanjutnya kita klik view, lalu memori. Di sini kita dapat melihat memorinya. Di sini kita dapat melihat dengan menggunakan syarat tabel ataupun sebuah list. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan ataupun masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.